Rekomendo kisah yang nyawata para kai sampajatta. Para kai sampajatta. Nah sabab ia tu nyawa elok reo payment ripuange. Berapa tadi alam malakut 7 langit. Itulah salah satu makna kenapa surah Al-Fatihah 7 ayat. Maknanya dia akan membuka 7 pintu langit. Jadi setiap baca Fatihah usahakan perbaiki tajwidnya, hurufnya dan seterusnya. Setiap satu ayat berhenti. Nareko tahu mukmin mate MATI mendapat anugerah terindah ilahi. Nyawa mukmin, rohnya harum. Kalau tidak mukmin mati juga. Tapi cara membacanya MATI mendapat azab tanpa istirahat, busuk rohnya. Man qara'a la ilaha illallah fi akhir hayat dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, dia masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi sarrafal anam biwiladati sayyidil anam sayyidina Muhammad alladzi ballagar risalah wa adal amanah wa nasara ummah wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah maulid yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nasabah pamasena Allah taala pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana yang sangat sejuk, tenang. Nasabah pura mana ni nala tawana telok na. Jadi rimapan na roh Bapak Ibu, giliranku lagi mau bicara. Rugi ki pugang kakak rion rota nareko engkamo pamacurita. Saya ini tinggalkan rumah dari tadi pagi. Jam 10 pagi saya tinggalkan rumah Mangkoso. Jadi sekali lagi saya harap kepada Bapak Ibu supaya dek sia-sia kedatangan kita semua. Maka si kapa tutup mana jolot timut ta ini aja nang kajolot mau bicara toh. Maka dia nabita man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Ni gini kita mapoji riya si bawa katumatur suruga. Jadi tanrana reke mapoji rinabita nareko mendre ni Pak bicarai untuk membawa hikmah maulid pada mamekoni lain itu aja dan kama bicara yolo. Terutama panitia di samping saya karena itu sangat mengganggu. Jadi Pak kasih masing-masing si pakaraja kiolo. Supaya nak sia-sia perkumpulan tayeonia. Materi kita ini sangat langka.
saya akan uraikan hakikat jasmani dan rohani. Ia perlu ipahas supaya ajak natuli monro masuk sam rilino. Nasabak ko di pajapui hakikatnya tubuta, hakikatnya nyawata tuli masesamo pakitu monro rilino. Jadi inilah materi kita pada malam hari ini. Melalui peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, kita dapat mengenal hakikat jasmani dan rohani. Jadi yang pertama saya mau sampaikan perjalanan roh menuju ke dunia. Agama toriase nyawa. Ia tu nyawae asenda Nurul Anwar. Nurul Anwar, tajam poler tajanna puangnya, cahaya dari Sang Maha Cahaya. Jadi bajapui ia tu nyawai situnganna cahaya poler cahayana puangnya, tajam poler tajanna puangnya. Lalu tubuh kita disebut jasmani. Jasmani itu berasal dari bahasa Sanskerta. Jas batuanna pakaian. Jadi jas batuanna pakaian. Jas. Mani batuanna air mani. Jadi jasmani itu pakaianna nyawata. Jas pakaian asalnya polar jenis mania. Jadi tubuh kita itu dari air mani. Jas mani pakaian nyawata. Jadi perjalanan roh manusia engka sewa waktu dua pandrita awali tudang dialog makutanai pandrita awali sedia makada agaro bunga engka sebelum dia pigaga lino lololise. Nah jawab ki pandrita awali sedia setitik cahaya. Setitik cahaya. Itulah maknanya huruf ba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah diawali huruf ba satu titik igaro dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi setitik cahaya ialah itu Allah Sang Maha Cahaya. Lalu dia perkenalkan dirinya, totongi, ia itu huruf pertama ri akurangnya, alif. Jadi semakin jelas namanya siapa? Allah. Melo ipuji dia pagaga mapuji, melo sompa dia pagama sompa. Gangkana mapasutajan ri tajanna, ia naro makbarsidiase alif dia na a. Alif desetna itulah nurun nubuah tajanna nabita. Cahaya yang pertama sekaligus roh yang paling pertama keluar dari Sang Maha Cahaya adalah roh nabita sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut Abu Ruh, bapak roh. Artinya roh yang paling pertama diciptakan adalah rohnya beliau. Itulah sehingga dialah yang selalu diperingati hari kelahirannya, bukan Nabi Adam. Karena hakikatnya manusia itu adalah rohnya, bukan tubuhnya. Angka ena rupa tawe nyawana, tania tubuhna. Yero tubuhe cangkami, pakaianmi, kung kamopi nyawari tubuhe angka ena tubuhe.
Kodek digaga nyawari tubuh, dek nagaga angka na tubuh. Itulah sebabnya sehingga bukan Nabi Adam diperingati hari kelahirannya, karena itu hanya pakaian. Tubuh manusia hanya pakaian. Yang punya arti, yang punya makna adalah roh. Nah, Abu Roh, Bapak Roh, artinya roh yang paling pertama diciptakan adalah rohnya beliau. Nah, kita hubungkan dengan kelahirannya. Beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa 12 Rabiul Awal? Apa maknanya angka 1 dengan angka 2? Dan apa maknanya Rabiul Awal? Rabiul Awal dari kata Rab, artinya Allah pemilik alam semesta. Awal itu yang paling pertama dikenal. Itulah sehingga Nabi mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Yang paling utama harus dikenal dalam agama adalah Allah. Siapa yang memperkenalkan Allah? Baginda Rasulullah SAW. Itulah sehingga kita harus selalu peringati hari kelahirannya. Nah, sebab beliau adalah orang yang paling berjasa. Ya, sehingga tradisi-tradisi di setiap kampung itu macam-macam, termasuk kenapa ada burak loka. Ya, kemudian Pak Linci angkat telok. Itu ada maknanya, Pak, Bu. Jadi dia mereka agak pertahankan tradisi, tapi kalau rebutan hati-hati na to doa makia junna. Nah, sahabat madari mereka jajian. Nah, apa-apa. Seru. Ya, kode onda Pak Haji, taruhnya tak kalah nih. Ya, supaya dia nak ganggu kumacara maka. Ya, caputung ini telur itu. Alhamdulillah. Jadi pada memaku yang kali ini dibaca aku. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi ini pemahaman dulu ya. Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ternyata makna angka 1 dan angka 2 ya. Angka 1 itu adalah Nurullah, tajanna puangi. Angka 2 di dalamnya di situ Nurul Insan dan Nurul Nubuah. Nurul Insan, cahaya manusia, disitulah potensi jiwa, akal, pikiran. Yang bimbing jiwa, akal, pikiran Nurul Muhammad. Itu sehingga Nabi Muhammad SAW panutan hidup akka coretta. Jadi tidak bisa lepas Nurul Insan kepada Nurul Muhammad. Opanna lepai Nurul Muhammad pula Nurul Insan masih saya Nurul Insan. Jiwa, akal, pikiran tersiksa kalau dia tidak ikut pada Nurul Muhammad. Jadi itu mana angka 1 tunggal Nurullah, betulnya sumber kehidupan ada pada Allah. Ya, nomor 2 kan 12 kan? 1 dengan 2. Angka 2 di dalamnya di situ Nurul Insan dengan Nurul Muhammad. Jadi yang tidak mau ikut kepada Nabi Muhammad masih Said macilakai. Itulah sebabnya kita harus ikut kepada Nabi Muhammad. Itulah makna 12 1 2. Tahu? Rabiul Awal, Rab adalah pemilik alam semesta, Allah. Awal yang paling utama harus kita kenal adalah Allah. Paham Bapak Ibu? Jadi makna 12 Rabiul Awal. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan roh kita setelah Abu Roh, Bapak Roh keluar dari sang Maha Hidup, maka roh itu ditempatkan di alam lahud. Alam lahud. Apa yang dimaksud alam lahud? Alam wilayah Allah yang disebut Lauhil Mahfud. Biasa diingat loh, Lauhil Mahfud. Itu alam wilayah Allah. Gudang informasi dari Allah, itu Lauhil Mahfud. Jadi para malaikat mendapatkan informasi dari Allah di Lauhil Mahfud.
Nah, roh kita ada di alam lahud disebut Ruhul Kudus. Ruhul Kudus, roh yang sangat suci, roh yang sangat bercahaya, lebih bercahaya daripada matahari. Lalu roh itu mau diuji, disuruh turun. Nah, disuruh turun roh itu, lapis kedua namanya alam Jabarut. Itu lapis kedua. Maka cahayanya berkurang. Lalu disuruh lagi turun. Di lapis ketiga, alam malakut. Alam malakut, alam wilayah para malaikat. Mana itu? Langit. Langit pertama sampai langit ketujuh itu namanya alam malakut, alam wilayah para malaikat. Dan di situ roh lapis ketiga. Nanti turun lapis keempat, alam nasuk, alam dunia. Engkai nyawai maka peri tubuh tamana. Nah, nyawa inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ia nyawata milik Allah, lillah milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Nah, nyawata melok ripuange. Lalu kita di mana di situ? Ia nyawai tanya ini punna. Lillah puang Allah Ta'ala. Nah, wa inna ilaihi raji'un, namanya pun dak nyawata elok dreo ripuange. Lalu muncul pertanyaan, aga na tonangi nyawa reo ripuange. Nah, sampai elok reo paimeng. Tonat-tonangan na nyawata ia neretu salat. Jadi salat akar kata wasala. Lalenna nyawai rewet ripuangnya. Jadi itu sempajange akar kata wasala. Lalenna nyawata rewet ripuangnya. Jadi tahu dia nas sempaja dek gaga nola nyawana rewet ripuangnya berarti tetap peritanaka. Sehingga Allah katakan, hafidhu ala salawati was salatul usta wa qumu lillahi qanitin. Para kelalom bo sampajamu baja sangadi, ini tafsirannya, baja sangadi alinatusi para kaiki. Selama engkai nyawari tubuhe ini para kai subuh duhur asar maghrib isya gangkanna tutup usia. Na cawi nyawata malakal maut na pale bawa mi nyawai. Muncul pertanyaan, iga jempu nyawai sampajangnya. Jadi tadi na sampaja masih saya dek gaga jempui nyawana ribuangnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ia tu nyawae hanya numpan lewat pada tubuh. Betul? Nah, saya kasih ilustrasi. Nyawa dengan angin. Angin numpan lewat di tempat yang bangkai, apa yang dirasakan? Harum atau busuk? Busuk. Angin yang numpan lewat pada tempat parfum, harum atau busuk? Harum. Gambarannya, nyawa yang numpan lewat pada tubuh yang sujud, ruku, maka nyawa itu dicabut nanti harum. Nyawa yang numpan lewat pada tubuh yang tidak pernah sholat dicabut oleh malakal maut, busuk. Paham Bapak Ibu? Jadi dari komelo kisah yang nyawata para kai sampajatta. Para kai sampajatta. Nasaba ia tu nyawa elok dreo payment ripuange. Berapa tadi alam malakut? 7 langit. Itulah salah satu makna kenapa surah Al-Fatihah 7 ayat. Surah Al-Fatihah 7 ayat. Maknanya dia akan membuka 7 pintu langit. Jadi setiap baca Al-Fatihah usahakan perbaiki tajwidnya, hurufnya dan seterusnya. Setiap satu ayat berhenti.
Jadi tolong yang imam ajak dibaca repai Fatihah. 1 ayat berhenti ki. Jadi 7 ayat usahakan berhenti kalau kita salat. Ajak nama kada ya cici manapa salat doli. Maknanya 7 ayat, ada 7 pintu langit. 1 ayat kita baca dengan benar, maka terbuka pintu langit. Ayat kedua dibaca dengan benar, terbuka pintu langit. Sampai 7 pintu langit terbuka, maka roh itu diterima. Itulah roh yang harum. Kapan dibaca mereka? Tidak karu-karuan, tertutup pintu langit. Sehingga ada ayat menyebutkan fawailul lil musallin. Mega mopa tau mas sampajang macilaka. Liwa pecilakana kodek nas sampajang. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini poin pertama. Jadi makade puange faiza sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi fakaulahu sajidin. Setelah tubuhmu saya ciptakan dengan sempurna, maka rohku saya tiupkan ke dalam tubuhmu, maka sujudlah, tunduklah dan sujudlah. Jadi roh kita itu ditiupkan masuk ke dalam tubuh kita ada 3 tahap. Jadi dia nak cicami ditiupkan nyawa tama tubuh 3 tahap. Tahap pertama setelah umur atau kandungan ibu 120 hari, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yursilullahu al-malakum fayunfakhu fihi ar-ruh. Nautus ikipuang Allah Ta'ala malaikatnya lauri ini untuk tiupkan nyawa tatama di tubuh kita. Nah, nyawa yang pertama ditiupkan masuk dalam tubuh kita, itulah tadi ruhullah, rohnya Allah. Itu yang pertama, itu tahap pertama, sehingga tuoni ilalam petang. Nah, tahap kedua nurun insan tajanna rupa tawe, disitulah jiwa, akal dan pikiran. Kemudian tahap ketiga nurul Muhammad, pas waktu kita mau lahir dari perut ibu baru ditiupkan nurul Muhammad tajanna nabita. Kenapa dia tahap ketiga? Itulah pembimbing kita, itulah suri teladan kita, itulah akacoreta supaya kita bisa sampai ke surga. Jadi jelas 3 cahaya, nurullah, nurul insan, nurul Muhammad. Paham Bapak Ibu? Nah, dari mana kita dapatkan? Inna Allah salisu salasa. Majapunna Allah Ta'ala salah satu dari 3. Maknanya ada 3 roh ditiupkan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kita buktikan 3 roh itu. Yang pertama, nurullah, tajal langsung, ya roh langsung dari Allah. Yang mana? Allah sifatnya la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Puang Allah Ta'ala de nang kana cakkaruduk, de nang kana matinro. Nah, pembuktian 3 riwata kalewe de nang kana cakkaruduk, de nang kana tinro. Jawabannya ia dari itu napas. Jawabannya napas de nang kana tinro, de nang kana cakkaruduk. Ia na tu na masuk ayat na puange nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat lehermu. Yang mananya Allah, sifatnya Allah, de nang kana cakkarudu, de nang kana tinro. Iro nariangi puang Allah Ta'ala, inilah menjadi napas keluar masuk. Paham Bapak Ibu? Lalu Allah lagi katakan, huwa ma'akum aina ma kuntum innallaha bima ta'maluna basir. Puang Allah Ta'ala tulis si bawa ki namo kega ki tulis angka ki si bawa puange innallaha bima ta'maluna basir. Majapunna puang Allah Ta'ala tulis neita sininna pangkau kata. Nah, kita buktikan dia bersama terus dengan kita. Mana? Napas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Puang Allah Ta'ala, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dek gaga puan sangadinna alena. Huwal hayyul qayyum. Dia maha hidup dan mengurus terus hambanya, tidak ngantuk, tidak tidur. Coba gadek. Huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia maha hidup, mengurus terus hambanya, tidak ngantuk, tidak tidur. Rindukah sama Allah? Dek nang kana tinro, dek nang kana nacakarudu. Qayyum naurusu kimatterru. Subhanallah. Jadi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kapan cinta kepada Rasul pasti cinta kepada Allah. Coba kare renungkan. Pak Berena puange, si Pak na puange. Ridi napas. Nareko lepat tunia tu mati tuni. Siapa yang bisa rupiahkan napas kita yang keluar masuk? Ia naro perlu syukur. Jadi wajar kalau kita peringati hari kelahiran Nabi karena dialah yang mengajarkan kita sehingga kita kenal Allah. Paham Bapak Ibu? Ya. Jadi setelah roh kita ditukar masuk ke dalam tubuh, ia telue engkamanang makokoi. Matu nurul insan keluar. Nurul insan nanti keluar. Maragatan rana nurul insan. Nareko cakkaruk duki. Kocak karuk duki nurul insan melo masuk. Alani masih tak angkang ulu. Jadi nareko matindron itu lemas di badan karena nurul insan keluar. Ia tu dek nama kamalat tubuh. Nasabah angka cahaya angka roh masuk nurul insan. Ia nehe nurul insan masuk ia noro manipi. Log rekreasi, log kacembe-cembe, lepangi ri salot teme tonge kasorot na teme. Karena nurul insan keluar. Jadi itulah sehingga perlu ki nareko matin roki baca-baca ki jaga masuk nurul insan dek narewa nale sambutin roh mati celaka senna. Ya. Jadi ia patut imate mau bersamaan keluar tiga. Mau begitu? Jadi perjalanan roh kita setelah roh kita ada di tubuh masih ada 7 alam nanti dilewati. Jadi sekarang roh kita ada di dalam tubuh. Tua itu buta. Nanti kita akan hadapi namanya alam barzah. Apa yang dimaksud alam barzah? Alam barzah adalah alam perpisahan roh dengan jasad. Jadi alam barzah, alam perpisahan antara roh dengan jasad. Nah, ia roh nyawai ada 2 model. Dicabut dari tubuhnya ada yang harum, ada yang busuk. Jadi yang harum, yang melaksanakan perintah Allah selama hidupnya, harum nanti rohnya. Yang tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, busuk nanti. Jadi nareko nyawa mukmin dicabut oleh tubuhnya, selamat. Kan mati kan? Jadi orang mukmin mati. Yang tidak mukmin juga mati. Tapi bacanya mati beda. Nareko tahu mukmin mati, MATI, mendapat anugerah terindah ilahi. Nyawa mukmin, rohnya harum. Kalau tidak mukmin, mati juga. Tapi cara membacanya MATI, mendapat azab tanpa istirahat, busuk rohnya. Saya ulangi. Nareko nyawa mukmin mati, MATI, mendapat anugerah terindah ilahi, rohnya harum. Kalau tidak mukmin, tidak pernah laksanakan perintah Allah, mati juga. Tapi caranya membaca mati beda.
mati, mendapat azab tanpa istirahat, maka roh itu busuk. Sama-sama mati. Jelas? Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu tidak sholat, tidak ada alasan. Rugi kita tinggal di dunia hanya menunggu 2 waktu. Menunggu waktu sholat dan menunggu kapan disolati. Sempajam itu yon roh. Mari kita ikuti perjalanan roh kita. Waktu kita lahir dari perut ibu, apa yang dilakukan orang di sekitarnya? Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diazankan di telinga kanan kan? Kemasui anak loloi, pola di bawah nendona. Artinya apa? Memperingatkan bahwa kita dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengingatkan bahwa roh kita dari Allah. Engkani rilino si bawa tubuta aga odina pugau asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Buktikan, laksanakan segala perintah Allah dan jauhi semua larangannya selama hidup kita di dunia. Itu maknanya asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi laksanakan semua perintah Allah, jauhi semua larangannya. Baru apa lagi kita lakukan? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Hidupkan sunnah-sunnah Nabi, tambahan amal. Karena Rasulullah SAW menyampaikan rahmatullah ala khulafai pamasena tumbuk puang Allah Ta'ala engkai ripaseleku kila makutare sahabae 3 riasa paseleta alladina yuhayyuna sunnati wa yuallimunaha ibadullah. Orang yang menghidupkan sunnahku dan orang yang mengajarkan ilmunya kepada sesama hamba. Nah, inilah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, kesempatan untuk menyebarkan ilmunya Allah. Engkau tahu pasti kelompok nasengi bid'ah. Ya Allah. Kita Maulid begini apa yang kita dapatkan? Ilmu. Saya heran di mana dasarnya orang mengatakan Maulid itu bid'ah. Tambahi bacaan. Ada toh tidak mau maulid? Nasi bid'ah. Tambahi bacanya. Saya siap hadapi. Kebetulan saya penulis buku, sudah 10 buku saya. Ini di atas. Jadi saya biasa sampaikan sama teman-teman, kode mana perlu pau ajak mbok lupau ri tengah tawi gae. Buku masalah. Yang mengundang masalah tahu saya disampaikan sama umat. Ini buku juga malah meretakkan persaudaraan. Kapan meretakkan persaudaraan? Bahaya. La yadkhulul jannata qatur rahim. Deni patamir surga orang yang memutuskan tali persaudaraannya. Kalau berbeda pendapat lalu tidak baku ngomong, bahaya, masuk neraka. Karena putus persaudaraan. Jadi ilmu yang benar itu yang tidak merusak persaudaraan, itu yang ilmu yang benar. Jadi kalau ada ilmu merusak persaudaraan, biangnya tuh, maka kasolah itu. Jadi ilmu itu mempererat persaudaraan, bukan meretakkan persaudaraan. Jadi ciri-ciri ilmu yang benar yang memperbaiki persaudaraan. Itu ciri-ciri ilmu yang benar. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Jadi kita harus ngaji jelas. Jadi ilmu yang benar yang memperbaiki persaudaraan, yang tidak benar meretakkan persaudaraan. Jadi itulah maknanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu lanjut. Hayya 'alas shalah.
Ayo mari kita sholat. Yang mengundang ayo kita bersolat Allah. Karena as-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kunci surga. Jadi Nabi tak bertanya, salat adalah kunci surga. Jadi tahu dia nak sempanya, logikanya dek gagal kunci nak tiup tamak surga. Ya biasa nak silakan nomor kuncinya surga 24434. Jadi kau sipo dek nak tak buka pintu Jadi harus utuh. Itu benar ya. Kan logis juga. 24434. 2 subuh, 4 duhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Itu nomor kuncinya surga. Aja na sipo. Sipo itu angka sampainya subuh, dia sudah sampainya lohoro. Logikanya dari ko sipo kunci tak buka ke pintu Tidak mungkin kan jadi jaga Aja na sipo. Supaya kuat giginya tambah sholat sunat. Jadi kalau tak sampai sunnah patamping na jaga matu si puamai aslina. Makanya diperbanyak sholat sunnah. Begitu maksudnya Bapak Ibu. Supaya kuat kunci. Ya. Jadi lanjut dari itu kita dipanggil lagi. Ayyana salat. Kita sholat. Nah, setelah kita nanti ada di surga, apalagi fasilitas hayalul falah. Ayo menuju keberuntungan. Nah, pahala ni puangnya. Engkau di dalam surga, alina tu dari mana ni puangnya agak ilori. Nikmatilah semua yang ada di dalam surga. Itu pala keberuntungan. Ayya'anadul falah. Silakan nikmati apa yang ada di dalam surga. Lalu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita berjumpa dengan Allah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka berseri-seri, bergembira, berjumpa dengan Allah di dalam surga. Subhanallah. Nikmatnya saja Allah sangat indah Bapak Ibu. Sudah berapa nikmat Allah kita nikmati dunia. Kenapa kita tidak pernah rindu sama Allah? Masya Allah. Lalu kita di dalam surga sudah mendapat panggilan. Siapa-siapa yang dipanggil di dalam surga? Di dalam Al-Quran di situ yang mendapat panggilan. Mulai dari jiwa mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai nafsu mutmainnah, kembalilah ke hadirat Tuhanmu dengan penuh kegembiraan. Masuklah ke dalam hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Setelah nanti Bapak Ibu melewati alam barzah, nanti naik hari kebangkitan namanya padang mahsyar. Di situ akan dihidupkan kembali manusia. Rohnya akan dipertemukan dengan tubuhnya kembali. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami akan bangkitkan, kami akan hidupkan kembali setelah kalian dimatikan. Jadi pasti runtuh nyawata sebuah tubuh. Tubuh yang mana?
tubuh yang ada di dunia. Karena makanya Nabi SAW, kullu ibnu Adam ya'kuluna turab, semua organ tubuh anak cucu Adam dimakan tanah kecuali tulang ekor. Jadi tulang ekor itu tidak dimakan tanah. Ibaratnya file itu nanti akan muncul kembali. Jadi setelah bunyi trompetnya malaikat Israfil, maka tersusunlah organ tubuh kita, roh kita kembali menyatu, lalu dibawa kepada mahsyar. Jadi alam kelima pada mahsyar. Pada mahsyar adalah tempat perkumpulan mulai angkatan Nabi Adam sampai cucunya yang paling terakhir. Pada mahsyar, pada yang tidak ada tepinya. Coba dibayangkan, gambaran pada mahsyar adalah Padang Arafah. Padang Arafah hanya jutaan manusia, setengah mati sampai keluarga, itu baru jutaan. Apalagi pada mahsyar, bayangkan mulai angkatan Nabi Adam sampai cucunya yang paling terakhir berkumpul semua di pada mahsyar. Tapi khusus umatnya baginda Rasulullah SAW, dia akan dikumpulkan. Apa modelnya? Nabi mengatakan, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktaruhum alaihi salatan. Orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi, orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi waktu hidup di dunia, dia akan dikumpulkan di pada mahsyar untuk mendapatkan syafaat. Jadi tandrana umatna Nabi ta ia dari itu sininna nak kena jenis sempajang Bapak Ibu itu bercahaya. Jadi tanda umatnya Rasulullah adalah semua organ tubuh yang kena air wudhu itu bercahaya. Jadi rona tandrai malaikat daripada mahsyar, narahkan nih malaikat dia di pada mahsyar untuk berkumpul di tengah-tengah Nabi, dan Nabi memberikan syafaat bantuan khusus kepada umatnya. Jadi wajar Bapak Ibu kalau kita berjuang seperti ini, mapatut tumburak loka dan seterusnya demi cinta kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga beliau mengatakan, mam ahabbati kana maya fil jannah, ni gini kita mau pujur ia si bawa ke tumatur surga. Salah satulah wujud kecintaan kita mendirikan acara seperti ini Bapak Ibu. Tapi aja di Malaga maisa telo ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi setelah itu kita nanti dihisab, diperiksa semua amal kita, baru itu ditimbang lagi. Tapi aman kalau kita sudah mendapat syafaat baginda Rasulullah SAW. Jadi untuk mendapatkan syafaatnya, mari kita renungkan syair berikut ini. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara, jikalau ada amal dan takwa, itulah hanya pembela kita. Jikalau ada amal dan takwa, itulah hanya pembela kita. Datang masanya isyaplah diri, selimut putih membalut badan, tinggal semua yang dikasihi, berjuanglah sampai keranda diusung. Tinggal semua yang dikasihi, berjuanglah sampai keranda diusung. Akhirnya kita masuk pada materi muhasabah. Minta bantuan satu orang yang mengaji tadi. Mana yang mengaji? Yang bisa kita
Ya, ambil mic satu. Perbaiki duduknya Bapak Ibu. Kita akan rekreasi ke alam kubur, menuju kepada mahsyar sampai menuju ke surga. Perbaiki duduknya semua. Tundukkan kepalanya. Ya, bagusnya pejamkan mata. Hayati bacaan. Jadi ya Bapak Ibu, jangan kemana-mana, kita akan rekreasi ke alam kubur. Karena alam kubur, alam yang akan kita hadapi. Saya lihat kita semua ini sepertinya penghuni kubur 100 tahun yang akan datang. Betul tidak? Kurangi volumenya sedikit. Saya pastikan semua yang ada di dalam masjid ini 100 tahun yang akan datang kemana di kubur. Nah, betul? Biar yang lahir hari ini hingga lo mondo 100 tahun na temida jambang ilena. Ya, kita ya, materi terakhir, rekreasi ke alam barzakh. Ya, kita mulai pembersihan dosa dengan membaca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Ya, ikuti Bapak Ibu. Astaghfirullah. Ya, pelan-pelan saja baca istighfar. Hayati bersalbi. Ya Allah, ya Rabb, malam hari ini kami duduk bersimpuh memperlihatkan rasa cintaku kepadamu ya Allah, ya Rasul. Kami sadar suatu saat malakal maut datang menjemput kami tak disangka-sangka. Kami sadar kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Aina ma takunu yudrikul maut. Dimanapun kita berada pasti akan dijemput oleh malakal maut. Wahai saudara-saudaraku, insaflah, jangan terlena tinggal di dunia. Masih ada kehidupan yang akan kita hadapi. Wal akhiratu khairun wa abqa. Negeri akhirat di sana jauh lebih baik daripada dunia. Selama kita di dunia susah senang silih berganti. Susah senang silih berganti selama kita hidup di dunia. Kapan manusia mendapatkan kesenangan terus? Nanti di surga. Tapi kapan manusia mendapatkan kesusahan? Di neraka. Susah terus. Maka dari itu kita harus berjuang. Kita harus berjuang memperbaiki ibadah, memperbaiki salat dan ibadah-ibadah lain. Karena Allah mengatakan, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Tugas kita hidup di dunia hanya beribadah, Bapak Ibu. Suatu saat malakal maut datang tak disangka-sangka, mencabut nyawa salah satu dari penghuni rumah kita. Dan setelah ada roh yang dicabut, maka apa kalimat yang menggemuruh di rumah kita? Afdal dzikr fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kita dari Allah,
dan kita akan kembali kepada Allah. Jangan terlena tinggal di dunia. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Ketika datang sakaratul maut menjemput roh kita, qala Rasulullah SAW, man qara'a la ilaha illallah fi akhir hayat dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, dia masuk surga. Bukan sekedar diucapkan, tapi dibuktikan. Laksanakan semua apa yang diperintahkan Allah dan jauh semua larangannya. Hidupkan sunnah Nabi, maka roh kita akan dijemput dengan kalimat la ilaha illallah. Kapan kalimat la ilaha illallah diucapkan pada akhir hayat kita, dapat dipastikan penduduk surga. La ilaha illallah. Bayangkan Bapak Ibu, ayah duluan dicabut rohnya, atau istri kita, atau suami kita, anak kita, apa yang dirasakan? Yang mana lebih disuka, kita kan duluan meninggalkan atau kita ditinggalkan? Yang jelasnya, siapkan dua mental, meninggalkan dan ditinggalkan. Itu pasti akan terjadi pada diri kita nanti. Lalu bayangkan istri kita sudah dicabut rohnya oleh malaikat maut, matanya sudah tertutup, mulutnya sudah tertutup, perutnya sudah membatu, tubuhnya seperti kayu, sudah tidak bisa lagi dibengkokkan, pendengarannya sudah tidak mendengar. Ayah, ibu, mereka sudah tidak nyahut karena rohnya sudah pergi. Tidak lama kemudian kita bungkus kain kafan, kita ikat dari kepala, di perut dan kaki, lalu kita sendiri sembahyangkan mereka, lalu diangkut ke tempat istirahatnya di alam kubur. Kita tutupi papan, kita timbun tanah, gelapnya luar biasa di kubur, tinggal sendirian. Apa yang bisa membantu kita di alam kubur? Rasulullah SAW telah bersabda, man hafadha ala salawat, ni gini kita para kaisam pajanna, falahu khamsata asya'a, akan diberikan 5 sesuatu oleh Allah. Yang pertama, yarfai anhu dikul aisin, orang yang memelihara solatnya akan diangkat segala kesusahan hidupnya dunia dan akhirat. Wa azabal kabri, akan diangkat semua siksaan di alam kubur orang yang memelihara solatnya dengan benar. Kemudian wa yu'tiyallahu kitabahu biyaminihi, dan Allah akan berikan catatan amal kebaikannya dengan tangan kanan. Itu tanda penduduk surga. Lalu yang keempat, wa yamurru ala siratikal barq, lalu dilewatkan di titian siratal mustaqim seperti kilat kencangnya. Dan yang kelima, wa yadkhulul jannata bighairi hisab, lalu dimasukkan ke dalam surga tanpa siksaan. Siapa mereka? Orang yang memelihara salatnya 5 waktu, apalagi dibarengi dengan salat berjamaah. Allah akan berikan keberkahan kepada kita setiap waktu dan berjamaah. Allah berikan keberkahan. Al-jama'atul barakah, berjamaah adalah berkah. Jadi siapa yang selalu diberikan keberkahan oleh Allah, maka solat berjamaahlah selalu. Kalau tidak ada kepentingan yang lain, usahakan, karena berkah itu. Apa yang dimaksud berkah? Al-barakatu ziyadatul khairi was sa'adah. Berkah sesungguhnya adalah kebaikan semakin bertambah dalam kehidupan kita, wasada, dan semakin bahagia, sejahtera, tenang hati kita. Yang bisa menyejukkan hati kita, yang bisa memberikan keberkahan, kedamaian hati kita adalah salat berjamaah. Seandainya bukan salat berjamaah, buat apa kita bikin masjid setiap kampung? Karena berkah yang kita dapatkan ada pada salat berjamaah.
Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, demikian wabillahi taufiq wad da'wah wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.